Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tasya Oktavia dari Prodi Pendidikan Masyarakat FKIP Universitas Riau akan menjelaskan mengenai mata kuliah pengelolaan pendidikan materi wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Saat ini, Indonesia memasuki era globalisasi yang dimana kita harus terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk terjun dalam gelanggang globalisasi tersebut. Sebagai warga dunia, kita perlu berbekal pengetahuan, sikap, dan nilai serta aktivitas sosial yang mendunia sehingga dapat mengikuti perubahan dunia yang begitu cepat. Pentingnya wawasan dalam perspektif global perlu dibangun agar setiap warga negara Indonesia menyadari peran dan fungsinya sebagai warga negara dan warga dunia. A. Hakikat landasan pengelolaan pendidikan. 1. Pengertian landasan manajemen. Landasan secara bahasa dapat diartikan sebagai fondasi, dasar, asas, patokan, dan standar. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang berarti mengatur, mengelola, melaksanakan, dan memperlakukan. Menurut George R. Terry, manajemen merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta penilaian yang dilakukan untuk menentukan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui sumber daya manusia dan sumber lainnya. Jadi, landasan manajemen adalah proses untuk mengorganisasi dan memakai sumber-sumber dalam rangka menyelesaikan tujuan yang sudah ditentukan dan dijadikan sebagai dasar pendidikan. 2. Manajemen sebagai landasan pendidikan. Manajemen pendidikan mempunyai pengertian kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu proses dalam manajemen pendidikan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan juga penilaian. Manajemen pendidikan juga dapat dilihat dari kerangka berpikir sistem. Lalu manajemen pendidikan juga dapat dilihat dari segi kepemimpinan. Dengan kata lain, cara pemimpin organisasi pendidikan yaitu kepala sekolah untuk menggerakkan orang lain untuk bekerja lebih giat. Lalu manajemen pendidikan juga dapat dilihat dari segi komunikasi secara sederhana sebagai usaha untuk membuat orang lain memahami sesuatu yang kita maksudkan dan kita mengerti apa yang dimaksudkan orang lain tersebut. 3. Fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Menurut Combs, perencanaan pendidikan adalah penerapan rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan tujuan siswa dan masyarakat. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian pendidikan merupakan pengaturan seluruh sumber daya pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini merupakan fungsi manajemen yang terpenting dalam dan paling dominan dalam proses manajemen. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan tidak dapat dilepas dari fungsi manajer sebagai pimpinan. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan merupakan fungsi manajemen terpenting dalam pendidikan. Yang keempat, ada pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses pendidikan. Pengawasan ini merupakan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan di dalam pendidikan dengan tujuannya untuk menentukan harapan-harapan yang nyata yang dicapai dan dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap segala penyimpangan yang terjadi. Proses pengawasan dalam manajemen pendidikan ini terdiri dari 3 tahap, yaitu menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan dibandingkan dengan standar, dan menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dan standar. 4. Hubungan organisasi, administrasi, dan manajemen pendidikan. Dalam pendidikan, adanya sekelompok orang yang bekerja sama secara formal untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam sekelompok orang tersebut akan melakukan administrasi dalam bentuk kerjasama dan dalam administrasi tersebut adanya proses pengaturan atau manajemen. Yang kelima yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Pertama itu ada kerangka konsep. Bagi seorang manajer, suatu teori tentang manajemen sangat berfungsi dalam memecahkan masalah-masalah yang timbul. Oleh karena itu, falsafah, asumsi, prinsip, dan teori tentang manajemen merupakan landasan manajerial yang harus dipahami dan dihayati oleh manajer. Yang kedua ada deskripsi konsep. Yang pertama ada esensi falsafah manajemen.
yang dimana dalam manajemen, falsafah manajemen pada hakikatnya menyediakan seperangkat pengetahuan untuk berpikir efektif dalam memecahkan masalah segala permasalahan manajemen. Hal ini merupakan hakikat manajemen sebagai suatu disiplin ilmu dalam mengatasi masalah organisasi berdasarkan pendekatan yang intelijen. Yang kedua ada esensi teori manajemen. Teori manajemen mempunyai peran atau membantu dalam menjelaskan perilaku organisasi yang berkaitan dengan motivasi, produktivitas, dan kepuasan. Yang ketiga ada esensi prinsip manajemen. Pentingnya prinsip dasar manajemen dalam praktik manajemen antara lain yang A. Menentukan cara atau metode kerja, memilih pekerja dalam pengembangan keahliannya, memilih prosedur kerja, menentukan batas-batas tugas, melakukan pendidikan dan pelatihan, serta menentukan sistem dan besarnya imbalan. Yang ketiga ada sumber daya pendidikan. Banyaknya sumber daya manajemen yang terlibat dalam organisasi atau lembaga-lembaga, termasuk lembaga pendidikan seperti manusia, sarana dan prasarana, biaya, teknologi, dan informasi. B. Permasalahan dan pengembangan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. Penerapan sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepercayaan kepada daerah dalam mengelola sistem pendidikan yang berada di daerah tersebut. 2. Penerapan otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Pengelolaan pendidikan tinggi mempercayakan perguruan tinggi untuk mengelola dan mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi perguruan tinggi tersebut. Yang ketiga ada profesionalisasi jabatan tenaga kependidikan. Profesionalisasi jabatan dibutuhkan agar tingkat efektivitas dan efisiensi hasil pendidikan nasional dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, kendali mutu pendidikan nasional dengan menyusun desain instruksional, menguasai berbagai macam metode mengajar, berinteraksi dengan siswa, menguasai bahan dan menggunakan berbagai macam sumber belajar, mengenal perbedaan individual setiap siswa, dan memilih proses dan hasil belajar dan memberikan umpan balik. C. Organisasi pendidikan nasional. Organisasi merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan. Individu yang bergabung ke dalam organisasi akan mendapatkan keuntungan baik dalam ekonomi, finansial, prestasi, serta media dalam perwujudan diri untuk menyalurkan aspirasi. Selanjutnya ada jenis organisasi. Jenis organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi non-formal. Organisasi formal ini disusun berdasarkan kebutuhan dalam mengatur tata hubungan yang ada di dalamnya, bentuk struktur yang ditetapkan. Sedangkan organisasi informal ini tidak memiliki bentuk atau struktur yang jelas dan tegas karena dibentuk atas dasar rasa kebersamaan, persahabatan, dan juga persaudaraan. Yang keempat ada bentuk organisasi. Organisasi jalur adalah bentuk yang menunjukkan adanya garis komando sentral dari atasan kepada bawahan, seperti organisasi tentara. Selanjutnya ada organisasi garis. Adalah bentuk organisasi yang pucuk pimpinannya mempunyai staf sebagai pembantu yang tidak memiliki kewenangan memberi komando. Yang ketiga ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini adalah organisasi yang mendasarkan pada keahlian. Sebagian wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan pada satuan organisasi yang ada di bawahnya. Selanjutnya yang D, organisasi dan manajemen pendidikan nasional. Yang pertama ada organisasi dan manajemen dalam Sisdiknas. Organisasi dan manajemen pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Usaha mewujudkan pendidikan dengan mengolah sistem pendidikan nasional telah dirintis sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 dengan rumusan tujuan membentuk manusia Indonesia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Yang kedua ada otonomi sekolah. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah sehingga wewenang dan tanggung jawab yang dahulu dilakukan oleh pemerintah pusat sekarang diserahkan menjadi wewenang daerah, termasuk dalam membuat kebijakan, mengambil keputusan, perencanaan, pembiayaan, dan juga pengawasan. Selanjutnya itu ada evaluasi atau pengawasan sekolah. Nah, disinilah peran kepala sekolah dapat melaksanakan pengawasan sebagai supervisor. Pengawasannya ditujukan agar semua pihak memiliki komitmen bersama terhadap tanggung jawab mutu pendidikan.